Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sekarang ini kita di udah. Sekarang ini kita di Bukit Kapur Ciampea. Bukit ya? Bukit Kapur Ciampea. Tadi sih gue lihat pelangnya bukan itu namanya. Pokoknya kalau mau kesini asoy dah pokoknya. Lihat pemandangan belakangnya. Sebenarnya di situ ada bukit lagi ya sebelah kanan kita ya. Ada bukit lagi. Gini bro, sekarang ini adalah ngobrol bareng temen lama gua. Jadi sebenarnya ini konten pertama itu sama Rakean Pamungkas ya, lu pernah ini kan lihat kan gua sama Rakean Pamungkas di toko gue. Nah sebenarnya tujuan gua begini, sorry ya agak ngap-ngapan soalnya masih capek sebenarnya. Tapi karena nih temen gue ini belum gua kenalin ya, temen gue ini mau ada acara jam 12 mau naik gunung ya, mau naik gunung. Jadi gue percepat, padahal harus mesti istirahat lagi sebenarnya 10 menit lagi. Jadi gue bikin konten ini untuk galeri gue, ketika nanti gue tua anak gue mungkin bisa ngeliat di YouTube gue. Inilah teman-teman ayah kamu istilahnya, inilah teman-teman bapak lu lah, yang mau yang beringas, yang caur, yang kayak gimana pun pasti. Tapi ingat ya, yang gue suka, temen yang gue suka yang bisa masuk. Gue nggak semuanya temen-temen gue yang gak deket banget mah nggak gue masukin di sini, karena ini temen gue dari Ciampea. Dan sebenarnya pun temen gue ini angkatannya berbeda sama gue. Kita langsung ngobrol ya, namanya Apek. Apa kabar bro? Baik. Baik ya. Kencang ngomongnya dong, terus susah nih gue volumenya. Deketan gitu bisa nggak? Nah iya dong. Ngapa jadi jauh-jauh sih? Mau gua dempetan sama cowok. Males. Oh dulu mah lu seneng banget tuh. Kayak gini Bek, Apa? sekarang lu sibuk apa Pak bro? Kita kan udah lama nih nggak ketemu istilahnya. Iya. 2 bulan yang lalu ya ketemu. 2 bulan dulu. Sebelum ada corona kali? Iya, sebelum ada corona ya. Udah setahun ya? Iya. Nah, sekarang lu sibuk apa? Kesibukan sekarang masih sama anak-anak pramuka juga sih. Jadi Pramuka ya? sekarang, Sih sebenarnya Pek, itu tuh lu, gue dulu tahu basic lu gitu. Lu nggak main di sini ya dulu ya. Gue nggak tahu dia mulanya kapan dan bagaimana gitu. Mulanya kapan dong Pek? oh gua mulanya pas waktu kita pencar aja, waktu nongkrong. Oh pas kita nongkrong udah mencar ya. Terus gua ikut camping sama anak Bogor. Hmm. Namanya Kang Gusman, Bang, Kang Edi, kayak begitu. Nah di situ bikin apa namanya, tim lah yang dibilang spotlight. Spotlight itu ya. Tim nanjak nih ya. Iya ya, tim nanjak. Tim nanjak. Nah udah gitu, karena mungkin bete juga kan nanjak mulu, akhirnya gimana caranya biarpun kita camping tapi kita tetap menghasilkan gitu. Oh iya. Ada Akhirnya, yang dihasilkan lah ya. Dari tim kita itu ada emang yang aktif di Pramuka, Oh, namanya ada Kang yang- Edi Bolet, bilangnya Kang Ebol. Kang Ebol itu yang ngarahin ke kita itu anggotanya, ya belajar tali temali kayak begitulah, diajarin di lapangan gitu. Baru pas dapat proyek Kang Edi langsung ajak terjun ke Pramuka. Ya waktu pertama ya keder juga kan, biasa nggak ketemu sama keramaian, akhirnya ketemu keramaian sama anak-anak pramuka lagi gitu. Menurut Pramuka lagi ya. Oh, bukannya, Tapi jadi tambah temen luas dong, lu meluas kan? alhamdulillah. Iya. Jadi temen bertambah, pengalaman juga jadi bertambah. Ya lumayan alhamdulillah sampai sekarang ya berjalan sama anak pramuka. Ya pokoknya sih sekarang apa yang lo lakukan di masa-masa kayak gini yang menghasilkan ya lu jalani aja, walaupun gak sepadan dengan apa yang lu inginkan lah istilahnya kayak gitu ya, halusnya lah. Ya lu jalanin aja, lagi keadaan kayak gini nggak usah ngeluh. Lu di luar nih, gue jadi pengen ngomong kasar nih, biasanya gue ngomong kasar Pek di YouTube gue. Jangan nangis Jadi gitu dong, lu terhura, kok nangis sih? Jadi Lu kok nangis? terhura. Oh terhura. Ya pokoknya lu jalanin aja, mulung kayak nggak ada yang salah ketika lu lagi kondisi kayak gini. Nah terusnya di situ lu udah menghasilkan. Nah gue sih sebenarnya sempet kaget. Lu sekarang serius di situ walaupun kita nggak intens WA-an ya. Gue walaupun nggak intens ke WA-an tapi gue
memperhatikan status-status mereka gitu loh, apa di media sosial atau di Snapchat WA ya, di Snap WA gitu, gue sering ngeliatin gitu. Dulu kita sekarang ngomong dulu, ini kan yang lu udah jalanin sekarang, Prek. Gue nggak mau terlalu dalam karena gue kurang paham juga permasalahan naik gunung atau pencinta alam gitu, gue kurang paham, Prek. Jadi gue nggak bisa ngulas lebih dalam itu. Yang gue tanyain, zaman dulu apa yang lu inget tentang gue? Biar tahu anak gue gitu. Paling yang gue ingat itu dulu kenyolan lu ya, yang mungkin dari ya bercandaannya ya mungkin konyol, tapi ya emang kayak begitu lu orangnya. Kurang ajar ya. Kurang ajar iya, tapi emang kocak sih. Kadang gua udah nggak bisa berkutik kalau lu udah bercandain gua. Iya. Udah diem aja gua. Iya emang iya. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga temen, udah Gua- biasa namanya. Tapi kalau lu merhatiin, gue milih-milih ke gitu ke orang. Hmm. Kalau gue udah begitu sama orang, berarti gue udah ngerasa deket, Pak. Oh. Lu perhatiin deh, gue sama siapa? Sama si Ipis nggak begitu banget ya? Karena gue nggak terlalu dekat. Gue kalau yang udah deket banget, gue ngerasa klik, gue pasti begitu. Walaupun gue agak sedikit kurang ajar nih, dia tuh sebenarnya angkatan abang gue. Gue tuh di Campe itu kebanyakan temen gue tuh angkatan abang gue, dan gue tuh paling kecil. Kalau lu mau tahu ya semua. Nah jadi muka gue tua ini gara-gara mereka jadi tampangnya muda. Guanya kelihatan tua karena gue diserap sama mereka. Ntar ada si Cingbok, Rohim, Evan, Masih banyak ya. si banyak sebenarnya, Ipis yang tadi gue omongin. Tapi lu sempat dengar nggak yang gue waktu itu digebukin itu? Nah itu gua sempet denger, cuman Carutun seri ya? yang carutan seri itu gara-gara apa ya? Nggak tahu juga sih gua. Yang gara-gara yang mantan gue itu siapa ya namanya? Epi. Epi, ya Epi. Sebenarnya gue pacaran sama Epi, tapi kakaknya cakep juga sih. Cakep juga. Namanya Salah Lilis. lu juga sih. Namanya Lilis ah? Salah lu juga kali mungkin. Iya, gue Dua-duanya ngapel, kali, Lil. tapi disangkainnya gue ngembat si Lilis ini. Dan di kampung itu ada yang suka Pek sama dia ini. Tapi orang luar juga, tapi lebih dekat sama mereka ini, gitu, dihasut lah. Sambil minum, gue digebugin lah, itu udahlah pokoknya digebugin. Pokoknya tapi pesannya ini, lu jangan sampai gebugin orang deh. Bukan masalah sakit benyoknya bro, itu masih bisa diobatin. Hati bro, itu bro. Ya betul. Gua rada lumayan luka loh di situ. Ya. Gua sempat nggak pernah mau main ke Campe. Itu juga gua Itu sempat sakit irisan hati gua tuh. Anjing. sempat nanya ke teman-teman, kata gua si Rebek semenjak masalah itu kata gua kemana ya, kata gua, jarang nongol lagi kata gua. Tahu kata dia, mungkin kayak bosen kali, mungkin karena kerja atau sekolahnya. Enggak, gue sebenarnya sekolah gue masih bisa gue atur untuk main ke sini. Tapi ketika di situ gue tuh ngerasa, oh begini ya, ya permasalahan bukan digebukin ya. Permasalahannya pas gue ditinggal sama temen-temen gue itu. Jadi gue ngerasa berapa? bertiga pas gue dipukulin, yang lain pada kabur. Bukannya malah ngebantuin gitu ya? Bukan. Ya mungkin lu denger dari ceritanya. Mungkin lu denger dari ceritanya dari si A gitu. Ya. Ya, nggak usah kita sebutin ya. Si A itu mungkin aku bantuin gini-gini. Sebenarnya faktanya sih gua sampai benjol di sini gede. Itu gue sendirian dan motor gue itu dulu Ereking pengen dibakar. Yang gue bikin gue mau main kesini lagi tuh dulu, gue jujur-jujuran ya, itu gara-gara gue ditinggalin gitu. Lo bayangin bro, gue nangkis sendirian yang lawan 7 orang. Bisa gue nangkis 1 orang 2 orang, tapi kan sisanya masuk gap. Tangkis masuk gap, cabut lo, ditendang gue sampai jatuh, sampai kena pagar. Walaupun di situ gue keadaannya lagi ya dulu nakal-nakal remaja, minum lah, sempat minum juga gue. Nah di situ Pek, gue nggak mau, kok gue punya temen kayak gini ya gitu ya, okay. Lo tau lah mungkin perasaan gue kayak gimana kan ya. Iya gue juga ya mungkin kesalahan dari lo juga ya, suka kayak begituan juga ya, minum gitu. Ya itu masalahnya semenjak gue dekat sama si itu juga ya, kalau dia namanya dia minum, gue nggak pernah minum, makanya dia nggak pernah terlalu dekat sama gue, biarpun
main bareng apa bareng, tapi kayak yang nggak akrab aja gitu. Biasa aja malah lah jadi ya. akrabnya ke lu gitu. Biasa aja. Nah di situ kan jadi gue nggak diajak-ajak sama dia, jadi gue mainnya sama yang lain, sama si Ongi, si Rohim kayak begitu. Terus kan namanya juga cowok-cowok bercinta kayak ya dulu Iya ya. iya iya. Ya gue nggak keajak, nggak kemasuk nominasi lah kata Nominasi, gue. iya, iya. Gue juga sadar, makanya gue ya udah ini kita main bertiga aja ya kata gue. Iya iya. Beri sama dia mereka kata gue. Pas Sampai- gue ngedengar kabar kayak begitu, Iya. wah yang benar, ayo kita samperin. Kemana? Sempet bilang juga kan ke lu, Hmm. gua itu, ayo samperin, kata lu jangan aja. Maksud gua buat apa, Pek? Buat apa lu tuh udah bukan di ranah itu. Harusnya yang ngomong seperti itu bukan lu. Paham kan Iya, maksud tapi gue? kan gua jadi ya keselnya ya itu dia yang lu ditinggalin sendiri. Iya, gua itu ditinggalin doang sendirian, men. Makanya ayo kita samperin, kita balas, kata lu jangan aja. Ya udah, Soalnya teman sama lagi. rum bokap gue ngomong gini, gue inget banget, sampai sekarang gue masih ingat. Dia ngomong gini, lu digebukin, apa yang sakit gitu? Sebenarnya bukan muka sih pak, gue bilang hati. Nah, lu udah paham kan itu? Papa sih bisa nyuruh orang untuk sana, untuk obrak-abrik kampung itu. Tapi nggak begitu. Itu tuh buat pelajaran kamu. Kamu bisa tahu kan temen yang mana temen, yang mana bukan. Itu buat pelajaran kamu. Jadi sekarang kamu udah gede ini bisa memilih dan memilah teman kamu yang benar-benar bakalan jadi teman kamu atau bukan yang jadi teman kamu. Itu sih bokap gue inget. Lu mau lapor polisi, ayo gue ladenin, gue keluarin berapa juta juga. Kata bokap gue begitu. Iya. Ayo gue ladenin, tapi untuk apa? Oh nanti dia bakalan bebas lagi, bikin lu jengah kayak gitu, bikin dia jengah. Nggak bisa kayak gitu, nggak kayak gitu, ya dimin aja udah. Hukum karma pasti berlaku. Malah ntarnya jadi berkelanjutan ya. Iya, jujur ya, teman-teman di Bojong gua lumayan oke juga lu mau berangkat, tapi gua nggak, udah ngapain. Bukan, ya udah permasalahannya ya udah, gue cukup tahu. Gue bukan, sebenarnya bukan digebukin ya, digebukinnya mungkin gue nggak sopan di situ, ya oke lah, itu pelajaran buat gue. Ditinggalinnya Pep, gue sebenarnya bukan pemasaran gebukan, sakitnya tuh pas ditinggalin teman-temannya. Makanya lu ketika lu ada masalah apapun, minimal lu nggak usah ninggalin dia. Walaupun temen lu lagi dipukulin, lu jangan tinggalin, minimal lu pisahin. Jangan dong, udah. Walaupun Iya kan, lu sampai seharusnya- sujud pun gue bakalan lakuin. Ketika temen gue digebukin, walaupun gue nggak bisa ngelawan, gue pasti sujud, tolong udah Ya, emang maafin, seharusnya kayak begitu, Bek. Ya minimal dia kan ya saudaranya juga kan, masih ada keterkaitan. Masa kata gue tuh separah gitu. lu bukan saudara, tahu nih pasti ini orang capek. Sebenarnya sih tahu, bodo amatan sih, biar dia tahu aja. Gue nggak pernah gue sebut, nggak pernah gue nyampein ini langsung ke dia. Salah gue begitu kali, harusnya gue sampein, lu nggak boleh kayak gitu dong, gini. Tapi ketika abis itu kan gue sempetnya gue nongkrongnya kan lebih ke sana. Kemana namanya? Kebun kopi. Kebun kopi. Namanya kebun kopi. Dan gue dulu masih salah satu yang nemenin di situ yang kabur juga. Gue diem aja ketika di situ, dalam hati gue, ini temen gue bukan ya, gue bilang. Selalu gue berpikir, ini temen gue bukan ya. Temen gue begini nggak cara memperlakukan temennya, kayak gitu gue berpikir kan. Cara memperlakukan dia tuh, Emang lu habis digebukin gue dorong sampai ke apa depan. kedua Enggak, pas hari? malam itu Pas malamnya itu juga. langsung tinggal di rumah dia, nginep dulu di rumah dia. Oh. Paginya gue cabut balik ke Bojong. Di situ baru gue pas di Bojong tuh berpikir keras. Yang lain sih pada nenangin gue, ayo kita mau balikin gak gini. Gue bilang gue nggak perlu, nggak usah. Jawaban gue pasti nggak usah. Karena bukan itu yang bikin gue sakit. Paham kan? Ya akhirnya gue bertemu lah, itu udah banyak lah ceritain. Udah lewat. Nah akhirnya gue ketemu dia itu, yang gue inget ya. Ini yang gue inget ya. Terakhir gue ketemu itu di rumah itu. Tani. Iya tadi. Istrinya Ipis ya. Ya, gue pertama kali sih inget gue ketemu sama dia di situ. Sebenarnya enggak di rumah Ipis. Ketemunya pas lu masih di situ main-main di rumah Lina. Iya. Nah, gue kan sering ke situ set, tapi kita cuman seru Lewat sapa doang. set lewat doang. Nah, gue ngerasa deketnya itu waktu pas gue ngedeketin Wiwin juga. Iya.
Anjing gue masih inget. Gua malah nggak tahu gua. Iya gue, ya pokoknya gitu dah. Di situ gue ngerasa, ih anak ini kok gak marah ya. Gue ngeledekin pertama, gue lempar, gue jokes, gue lempar ke lu. Padahal ini anak tua. Wah ini asik nih. Jadi gue nggak tahu ya. Nih penilaian gue ke lu. Nongkrong itu bukan permasalahan umur, nyaman atau enggaknya. Iyalah. Iya kan? Di situ lu nunjukin itu tanpa lu. Ya ini mah sudut pandang gue ya. Gue bilang nih enak. Berarti dia pengen gue nongkrong tapi bunga panjang umur. Lu bisa aja. Gue lebih tua, tai lu ngapain lu di sini? Lu begituin bercandain gue ya kayak gitu. Kaku ya. Kalau yang ngikutin ego ya emang harus kayak begitu, tapi ya gue kan kembali lagi gue juga besar dari ya tongkrongan Nah, juga sebenarnya. Itu tongkrongan. Namanya nongkrong itu nggak pandang lu umur lu berapa. Atau nanti gue mungkin nongkrong sama teman-teman adik gue, ada teman-teman adik gue nongkrong itu dia manggil gue abang atau nggak usah manggil gue Rebek aja, gue nggak mau. Karena gue biar kayak mereka mau keserap muda gue sama mereka gitu. Gue pengen nyerap yang muda lagi biar gue jadi muda gak cepet tua. Itu Pek yang gue inget Pek. Terus apa lagi Pek? Ya Di rumah kita nggak ada yang bisa dihubungin WA gini ya. Lu janjian sama gue WA ya. Iya. Sekarang dulu mah nggak ada ya. Dulu mah nggak ada, pokoknya hari Minggu itu udah pasti nongkrong aja. Nongkrong aja, tatonya lu nongol. Tutuit titiut. Apa gini nih gini ya? Isyaratnya. Gimana sih, gue udah nggak bisa masa. Nggak bisa gue juga. Ya gitu. Pokoknya Kadang itu pasportnya. gitu ya. Password ya. itu. Password tuh. Kalau udah dalam wih. Kalau nggak si Cimbok, Apek, kalau nggak Rohim. Rohim biasa gitu tuh. Ketok-ketok doang dia. Pakai mulut gitu. Masa itu kita nggak mikirin apa-apa Pek. Gue nggak tahu lu kan umurnya udah matang lah istilahnya dibandingkan gue. Kalau gue nggak mikir apapun ketika itu. Iya. Sebenarnya kalau nongkrong mah ketika ketemu sama teman-teman ya nggak ada yang harus dipikirin sih. Ya mengalir aja. Ya. Tapi kalau ketemu nongkrong yang lebih serius lagi, ya mungkin tempatnya bukan di tongkrongan itu, ada khusus tongkrongan. Tapi kalau buat happy ya kayak kita aja waktu dulu nongkrongnya di pinggir jalan, gitaran, ngomelin orang. Berisik lu, udah malam. Suwe. Iya, ngopi. Ngerokok juga gitu sebatang bisa dulu pas gua ngerokok ya. Ngerokok juga bisa sebatang berdua. Udah nih join. Gitu ya, bukan join. Rokok lu tebar bareng-bareng, kadang suka rokok berdua tukeran apa? Udah setengah joinan lah, joinan. Dulu kita sampai begitu, kopi pagi bareng. Lu tuh nginep di gua ya? Iya. Di rumah nenek gua ya? Udah pasti. Almarhum ya? Kenangan sama nenek gua apa yang lu ya? Baik orangnya. Baik banget ya? Kadang suka nanyain aja, kemana aja katanya. Jarang kesini gitu. Kesini. Itu kan rebeknya nggak kesini mak. Iya, mak ya, manggilin mak ya? Mak Manggilin. iya sih emang mau tahu tuh orang kemana katanya. Paling ngilang mak. Tahu nongkrongnya di mana. Iya. Juga pasti orang baik orang. Yang Almarhumnya juga sempat nggak tahu sama sekali waktu itu gua kerja, gua ngedengar kabar aja dari telepon. Kemana lu? Iya. Terus lu juga kabar. pas itu ya. Terakhir di rumah gua apa di Bojong. Di Bojong. Udah nggak di situ. Enggak, terusnya dia minta mau ke rumah wak gua, Ujang. Anak satu-satunya kan semenjak pas bokap gua meninggal itu almarhum, bokap gua juga. Tadi habis dari makam bokap gua. Makanya gua bisa naik gunung sini main, kangen. Itu sih sering banget kita ya, kadang di lapangan sebelum ada pasar Campean nih yang baru, itu lapangan. Nah dulu kita di tengah situ ya, Pek. Lapangan favorit itu. Lapangan favorit itu, seduh kopi, jalan, bawa gitar, sama si Komo ya. Nongkrong di Komo, Beko. iya Si Komo kita Komo nggak satu, sebut tuh. Komo. Hari Komo, ini si siapa? si idealis zaman dulu. Kita nggak sadarin dia tuh idealis loh.
idealis loh. Iya dong. Yang paham banget agama ya. Iya. Dibandingkan kita loh itu pada zaman fase itu. banget. Fase banget. Katanya gue gitu, kayak gue. Pokoknya Kayak gue. dia lumayan keras juga ya. Paling keras ya. Paling keras. Si Ongi juga keras sebenarnya Cimbok, tapi dia masih bisa ngelihat. Tapi egonya ikut deh. bisa diatur Masih dia. bisa diatur. Kalau satu lagi ya lebih ke benar-benar. Iya. Benar-benar nggak bisa Nggak gitu. bisa. Nggak bisa Udah diatur. kayak begitu ya gitu. Gitu. Sekalinya mau juga kepaksa dia. Iya. Pasti kepaksa. Pasti kebak lo ya. Kalau Ongi iya aja oke. Oke. Sebenarnya dia nggak mau Sebenarnya sebenarnya. dia nggak mau iya. Kepaksa juga Iya, gitu. bisa juga. Tapi intinya ya masih bisa ngehargain kita. Tapi Ya, gue paling kecil, gue paling orang yang sering nyuruh, bener nggak tuh Pak? Nyuruh dalam artian, yuk kita kesini, yuk kita main basket yuk. oh kalau mau nyuruh kayak gitu malah itu mah bukan nyuruh namanya, jadi lebih ke apa ya, ngasih ide buat ya? nongkrong itu yang lebih asik itu gimana gitu, jangan di sini aja maksudnya lu kayak gitu. Gua Tapi lebih itu kayak gitu gua ya. malah lebih senang kalau ada orang yang lebih kreatif kayak begitu, ya lebih senang karena otak-otak gua itu udah pada beku semua. Kalau udah di situ aja, nggak ada Mandat. pemikiran lain. Iya. Udah itu. Bener. Kalau ada lu kan udah main kesini yuk, main kesini. Padahal duit nggak ada. Iya, jalan aja Ini ya. aja jalan. Jalan aja ya. Tapi Kita tetap ingat jalan. nggak waktu apa ada PM pasar malam? Oh iya, Gila gua naik apa nih? halilintar. Bukan halilintar, ombak Bang banyu. Banyu ya, Bang Oke, Banyu. oke. Pasar malam ya. Acara katanya Gue itu sih, ya. Ongi udah males banget tuh sebenarnya. Ongi males banget itu. Ongi iya kan dia mah pemalu orangnya. Iya. Pemalu banget. Gua juga sebenarnya malu tapi dipaksa-paksain sama gua. Karena gue ya, karena gue ya. Ini kata gua. Karena gue ya. Pada gua dibully Ya, kata gua. jalan Cuman ikut aja deh kata. Udah berangkat aja yuk, seru ngapain lagi daripada kita di sini aja. Pasti gue begitu. Jalan. Ditaruh jalan yuk, jalan. Jalan polsek kalau nggak salah. Bayar naik 6 orang bayar 5 kalau nggak salah. Nggak salah itu. Sebelum naik itu kalau nggak salah waktu bandel-bandelnya itu ya. Ya, karena sebenarnya sekiannya gue nyaman nongkrong sama mereka ini, sebelumnya mereka ini nggak, lu mau punya duit mau enggak lu nongkrong aja sini. Malah gue sering kehabisan ongkos itu ditolong sama mereka waktu dulu, inget kan lu? Rohin gitu, Evan buat ongkos doang pulang gitu. Kadang gue orangnya ya megang duit, bawa duit dari Bojong ke sini, ya udah habisin hari itu aja, brak aja, nggak pernah gue sisain buat ongkos. Goblok kayak gue tuh. Nggak tahu Kayak gitu, jadi nyusahin temen-temen gue juga ujung-ujungnya. Yang gue nyaman sama lu pada bro, yang nyaman gue pernah salah satu yang tongkrongan gue sebelumnya, kalau lu nggak punya duit lu nggak usah nongkrong di sini dah, ada yang ngomong gitu. Nah, pernah gue bilang, ini gue baru omongin ya, gue baru omongin ya, dulu nggak pernah gue omongin ya. Iya baru tahu. Gue inget, karena itu pasti selalu gue inget istilahnya. Tapi gue udah udahlah biarin aja. Ya sorry ya, gue lagi gak ada duit soalnya, karena gue berpikiran kondisi mereka jauh beda sama kondisi gua yang ada bokap Waktu gue itu, ya waktu dulu Lagi lumayan-lumayannya dia. gua lumayannya guanya gitu, jajarnya lumayan lah dibandingkan mereka gitu yang masih ngojek, maaf ya bukan merendahkan, atau yang masih ngojek atau serabutan gitu. Gua lebih masih dikasih bokap gue ya, gua omongan itu sebenarnya nggak ngena pas kesininya gitu. Nggak ngefek sebenarnya. Jadi permasalahan di hati gue tuh bertumpuk Pek, pas kejadian yang gue bilang digebukin itu yang tadi kita cerita. Nah sampai ke situ gue baru inget, oh iya anjing bukan temen gue nih, mereka bukan temen gue, dan mungkin lebih bukan saudara gue. Yang lebih saudara gue malah yang badu-badu. Yang badung-badung yang tua-tua. Iya. Gue juga sempet kan ya gabung sama mereka, sempet gua sendiri sebelum gua gabung sama si Ongi sama lu, gua juga gabung sama dia sebenarnya dulu. Cuman
waktu itu kan dia punya motor, ceritanya gini, dia punya motor. Duh, motor gua udah enggak ini nih katanya bannya, terus apanya lah gua nggak ngerti kan gitu. Waktu itu gua posisi masih ya gawe serabutan. Emang apa yang rusak? Kata gua ada satu syarat, kata gua apa? Ajarin gua naik motor. Dia bilang gitu. Oke, saya bilang gitu. Terus emang apanya yang rusak? Ininya. Gua beliin tuh. Nggak taunya duitnya kemana, nggak tahu gua. Beli ban, beli alat-alat ini, gua bayarin. Ini buat beli ban, ini buat beli ban dalamnya, terus buat mesinnya apa yang nggak tahu, gua nggak ngerti waktu itu. Rantainya apanya lah. Kata gua deh pas nongkrong, ini mana motornya? Bukannya udah jadi ya? Udah tapi ini katanya alasan lagi dia. Ininya katanya berapa duit emang? Kata dia teh ya mungkin masih di bawah 100-an. Kalau waktu dulu kan ya lumayan juga ya. Kalau beda sama sekarang kali. Udah gua nyicil tuh, nyimpen uang, udah dapat nih beli, dia beli, emang bener beli. Andirin gua ngeliat dia pasangin gitu, tetap nggak nyala itu motor. Akhirnya lu capek sendiri gua udah masa nggak hidup kata gua teh. Kalau udah diganti ini itu bannya juga diganti, ini bannya masih gini kata gua, masih yang dulu. Udah biarin, ntar gua belajar di yang lain aja motornya. Nah, di situ gua sempet kesal. Tapi kita mah zaman dulu kayaknya kesel udahlah gitu. Udah biasa istilahnya dulu mah. Sekarang mah kita ingetnya cipoin lah, kita dibohongin lah ya, dibohongin kayak gitu. Ranking gue juga, gue dulu punya ranking dari bagus, gue nongkrong sama mereka jadi jelek, tiba-tiba apalah ganti ininya dioprek, iya. Malah bokap gue sempet kaget ngelihat karbu gue yang ori ditukar sama karbu yang lokal. Di situ bokap sebelum gue itu udah pengen dibugin. Bokap gue udah ngebaca tuh, ini anak kayaknya salah bergaul nih. Tapi bokap gue diemin. Bokap gue diemin waktu itu. Nah diulas sama bokap gue itu juga. Lu sebenarnya gini lu udah tahu kan gitu. Itu pelajaran buat lu. Udah tutup. Udah lu sekarang mah terserah lu mau nongkrong di mana. Tapi saran papa tuh jangan nongkrong sama mereka lagi. Kayak gitu, Pe. Makanya gue nggak pernah main lagi. Dilarang juga sebelum bokap gue, udah lu jangan usah campai dulu deh gitu, lu di sini dulu tenangin gitu yang hati ya, lu. Yang gue tahu mah lu kuliah waktu itu, jadi agak kegiatannya agak numpuk. Enggak, gue sekolah enggak kuliah gue kuliah tuh pas kerja, pas gue kerja. Gue kuliah itu gue masih SMA. Kalau gue juga nggak benar. Homeschooling paket C. Homeschooling juga paket hemat. Lu masih inget gak yang gua pacaran sama si Oci? Ingat. Anjing, masih inget lagi. Gua berharap dia nggak masih inget yang gua putus. Tapi gua cuek aja. Yang masih apa? Mau ngapain dia pacaran lagi sama si anu bukan anak ini. Iya, Astana. BC Aslana, iya. Siapa? Kagak tahu gua. Oh, lupa gua namanya. Yang masih muda itu. Karena gua mah orangnya bodo amat kata gua. Gua terakhir pas tahu tuh pas gua kesini, gua nggak bilang dia gua numpang kesini. Biasanya gua by phone dulu kan. Pas kesini gua lewat. Ih anjing ini berduaan, gua bilang pegang tangan. Gua langsung lengos set. Akhirnya gua ke rumah Cimbok. Bang, ngopi bang. Oh iya. Sip, mantap udah. Ya, hah? Ngopi. Mantap. Dari mana bang? Dari saya mah dari asli dari Depok, yang Bugi. Nah jadi gitu tadi sampai mana kita? Oci ya. Ya udah nyampe situ gue tahu dia begitu sama istilahnya sama cowok yang itu udah gue sakit hati tuh bro, sempet di rumah penuh hibur tuh. Mungkin kalau teman-teman gue yang lama yang itu nggak mungkin bisa ngehibur kayak gitu. Nyamperin ke rumah gue diam aja di dapur. Iya si Ongi. Udah lu jangan kayak gitu. Tapi gue mah si Repek ini
bodoh amat kata gue teh, biarin aja dia mah kayak begitu kata dia. Udah biasa kan dia mah cinta kayak begitu kata gue teh. Udah biarin aja. Kalau gue lebih sebodoh amat kata. Harusnya kayak gitu sebenarnya. Biarin Gue tuh dia ngerasain. nggak butuh lu udah tenang aja, nggak usah ini. Gue nggak butuh itu, yang penting lu nemenin gue, diem aja udah mantap gitu. Udah nggak usah lu nyeramahin gue, udah lu sabar, nggak perlu kayak gitu gue sebenarnya. Tinggal Gitu. jalan keluarnya ada diri lu sendiri. Ya udah Pek, pokoknya lo sehat-sehat terus. Ya, amin. Semoga apa yang lo lakukan ke depan berjalan dengan baik, Amin, amin. keluarga sehat juga. Sukses terus lah buat lo, teman lama gue ini. Thank you Pek. Ya, sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol gue nanti sama yang lainnya, geng lainnya, ya kan, tim rusuh lainnya. Oke, bye.